Halo teman-teman, ketemu lagi bersama dengan saya Indra Prima dari Mitra Siswa. Pada video kali ini kita akan membahas set prediksi UTBK 2019 untuk persiapan kamu di bagian tes potensi skolastik. Pada video kali ini kita akan membahas soal dari nomor 1 sampai... Baik, saya akan jelaskan lebih dulu komposisi materi tes potensi skolastik UTBK 2019 berdasarkan kisi-kisi yang sudah diumumkan. Ada 4 poin pada pembahasan tes potensi skolastik. Yang pertama adalah penalaran umum, terdiri dari 2 bacaan diikuti 14 soal teman-teman, dan 6 soal penalaran kuantitatif dengan alokasi waktu selama 35 menit. Itu ya. Dan pada bagian ini kita akan membahas bagian 1 dulu, 1 sampai 20 soal. Kita mulai dari soal pertama teman-teman ya. Disediakan teks di sini untuk soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 7. Kita baca terlebih dulu pertanyaannya. Kenapa? Karena kalau kita baca dulu pertanyaannya, maka kita akan menghemat waktu untuk menyelesaikan soal. Karena waktu kita terbatas hanya 35 menit teman-teman ya. Jadi tidak perlu baca keseluruhan teks, tapi cukup diawali dari pertanyaannya dulu. Berdasarkan paragraf 1, berarti kita fokus di paragraf 1 aja ya. Baik, manakah pernyataan di bawah ini yang benar? Oke teman-teman, kita baca terlebih dulu di paragraf pertama. Jumlah penduduk kelompok umur 15-65 tahun usia produktif mencapai 183,36 juta jiwa atau sebesar 68,7% dari total populasi. Berdasarkan survei penduduk antar sensus Supas tahun 2015, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2019 diproyeksikan mencapai 266,91 juta jiwa. Menurut jenis kelamin, jumlah tersebut terdiri atas 134 juta jiwa laki-laki dan 132,89 juta jiwa perempuan. Indonesia saat ini sedang menikmati masa bonus demografi, di mana jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dari usia tidak produktif, yakni lebih dari 68% dari total populasi. Baik teman-teman semua, kita udah baca paragraf pertama dan kita akan cek mana pernyataan di bawah ini yang benar. Coba kita lihat di opsi A. Berdasarkan sensus 2015, prediksi jumlah penduduk dunia pada tahun 2019 mencapai 266,91 juta jiwa. Coba kita amati, ada yang salah nggak dengan kalimat A ini? Nah, di sini dia bilang penduduk dunia ya, padahal penduduk Indonesia. Berarti pernyataan pertama ini yang A salah ya. Kita lihat yang B. Jumlah seluruh penduduk Indonesia mencapai 68,7% dari total populasi dunia. Nah, ini kurang tepat ya. Harusnya 68,7% itu siapa? Penduduk usia produktif ya dari total populasi yang ada di Indonesia di sini. Berarti pernyataan kedua juga salah. Berikutnya yang C. Jumlah penduduk usia tidak produktif tahun 2019 kurang dari 32%. Nah, kita lihat pernyataannya di sini. Usia produktifnya teman-teman ini lebih dari 68%. Lebih dari 68% ya. Berarti kalau 100% dikurangi 68% itu hasilnya berapa? Hasilnya 32. Karena dia lebih dari 68%, berarti usia tidak produktifnya kurang dari 32% ya. Karena 68% ini lebih, berarti 32-nya kurang begitu. Nah, jadi pernyataan yang C kalau dia bilang jumlah penduduk usia tidak produktif tahun 2019 kurang dari 32%, berarti pernyataan ini benar ya. Yang produktifnya 68% lebih, berarti yang tidak produktif kurang dari 32%. Oke, kita udah ketemu jawabannya di opsi C. Kita lanjut ke soal nomor 2. Berdasarkan paragraf 2, jika sensus penduduk dilakukan berdasarkan pengelompokan usia, manakah pernyataan yang tidak tepat? Nah, teman-teman harus teliti di sini. Mana pernyataan yang tidak tepat? Kita fokus ke paragraf kedua. Kita baca dulu paragraf kedua. Adapun penduduk dengan kelompok umur 0 sampai 14 tahun, usia anak-anak mencapai 66,17 juta jiwa atau sekitar 24,8% dari total populasi. Kemudian, penduduk kelompok umur 15-65 tahun usia produktif sebanyak 183,36 juta jiwa atau sebesar 68,7%. Dan kelompok umur lebih dari 65 tahun usia sudah tidak produktif berjumlah 17,37 juta jiwa atau sebesar 6,51% dari total populasi.
Nah, kita sudah baca dan kita akan cek satu persatu mana yang tidak tepat. Kita lihat di opsi yang A. Usia anak-anak terdapat pada kelompok 0 sampai 14 tahun. Betul ya? Usia anak-anak itu 0 sampai 14 tahun di sini disebutin teman-teman ya. Oke, berarti pernyataan yang A betul. Sekarang yang B, usia kurang dari 65 tahun merupakan usia tidak produktif. Nah, ini hati-hati teman-teman ya. Usia kurang dari 65 tahun. Yang usia tidak produktif adalah kelompok umur lebih dari 65 tahun. Jadi kalau kurang dari 65 tahun berarti masih usia produktif. Berarti pernyataan yang B ini yang tidak tepat. Oke, kita udah ketemu jawabannya ya. Yang tidak tepat berarti yang B. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya nomor 3. Berdasarkan paragraf 3. Nah, kita nanti baca paragraf ketiga ya. Jika rasio ketergantungan meningkat, manakah pernyataan di bawah ini yang merupakan simpulan yang benar? Paragraf ketiga, rasio ketergantungan dependensi rasio penduduk Indonesia pada tahun ini mencapai 45,56%. Artinya, setiap 100 orang berusia produktif atau angkatan kerja ya, mempunyai tanggungan 46 penduduk tidak produktif usia 0 sampai 14 tahun ditambah usia 65 tahun ke atas. Semakin tinggi rasio ketergantungan mengindikasikan semakin berat yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif untuk membiayai hidup penduduk tidak produktif. Gitu teman-teman. Oke, baik, kita akan cek mana jawaban yang benar. Jika rasio ketergantungan meningkat, rasio ketergantungan itu adalah baik, kita akan cek mana jawaban yang tepat. Jika rasio ketergantungan meningkat, manakah? Baik teman-teman. Baik teman-teman. Jika rasio ketergantungan meningkat, ya, rasio ketergantungan itu adalah baik teman-teman. Kalau dari paragraf ketiga ini kita bisa simpulkan bahwa rasio ketergantungan itu adalah seberapa banyak penduduk usia tidak produktif yang ditanggung oleh penduduk usia produktif gitu ya. Nah, ketika rasio ketergantungannya meningkat, dependensi rasionya naik gitu ya teman-teman, maka apa yang terjadi? Kalau yang A, tingkat kesejahteraan rakyat meningkat, di paragraf ketiga tidak disebutkan ya kaitannya dengan kesejahteraan. Jadi ini kurang tepat. Tingkat kesejahteraannya menurun. Nah, ini sebetulnya bisa aja karena ketika rasio ketergantungan meningkat berarti semakin banyak penduduk usia tidak produktif yang harus ditanggung oleh yang produktif gitu ya. Berarti ini sebetulnya bisa saja, tetapi di paragraf ketiga tidak disebutkan terkait korelasinya, hubungannya dengan kesejahteraan. Berarti ini kita tahan dulu deh ya. Kita tahan dulu sementara ya. Oke, sekarang yang C, penduduk usia produktif menanggung beban yang semakin ringan. Nah, ini harusnya semakin berat karena rasionya meningkat ya. Oke, berarti ini juga salah. Berikutnya yang D, jumlah usia tidak produktif meningkat. Nah, ini betul teman-teman ya. Kalau rasio ketergantungan meningkat berarti semakin banyak usia tidak produktif yang ditanggung oleh yang produktif. Berarti usia tidak produktif meningkat, ini betul ya. Nah, berarti kita sudah temu jawabannya. Berarti yang B tidak berhubungan ya, karena tidak ada kaitannya dengan kesejahteraan di paragraf ketiga. Berarti kita sudah ketemu jawabannya yang D. Berikutnya teman-teman kita lanjutkan. Kita akan balik lagi ke paragraf kedua di sini. Berdasarkan paragraf 2, manakah pernyataan di bawah ini yang benar mengenai komposisi jumlah penduduk berdasarkan kelompok usia? Tadi kita sudah baca di paragraf kedua. Kalau kita bagi ada 3 kelompok umur. Yang pertama 0 sampai 14, kemudian 15 sampai 64 tahun, terus lebih dari 65 tahun gitu ya. Dan di sini kita tahu komposisinya bahwa yang ini adalah yang tidak produktif ya. Ini tidak produktif, ini tidak produktif, dan ini yang produktif. Produktif, ini tidak ya. Tidak produktif, ini juga tidak produktif gitu teman-teman. Kalau komposisinya kita bisa lihat teman-teman ya. Yang 0 sampai 14 tahun itu dia 24,8%. Yang 15 sampai 64 tahun ada 68,7%, dan yang di atas 65 tahun hanya 6,51%. Nah, kita akan cek mana yang benar. Yang A,
Jumlah usia 0 sampai 14 tahun lebih kecil daripada usia di atas 65 tahun. Nah, lebih kecil berarti ini salah. Karena 0,14 lebih tinggi ya. 24,8%, ini 6,51%. Berarti pernyataan A salah. B. Jumlah usia 0 sampai 14 tahun lebih kecil daripada usia 15 sampai 64 tahun. Nah, ini betul. Karena yang 0 sampai 14 itu 24,8%. Dan yang usianya 15 sampai 64 tahun itu 68,7%. Berarti ini jawaban yang tepat, yang B. Baik, sekarang ke soal nomor 5, masih di bacaan yang sama. Berdasarkan paragraf kedua, manakah urutan jumlah penduduk berdasarkan kelompok usia dari yang terbesar hingga yang terkecil? Ini nyambung dengan soal nomor 4, teman-teman. Kita sudah bisa urutkan ya. Yang paling banyak adalah yang usia 15 sampai 64 tahun. 68,7%. 68,7%. Usia 0 sampai 14 tahun dia ada 24,8%, dan usia lebih dari 65 tahun hanya 6,51%. Jadi ini urutan yang betul kalau kita mau urutkan dari yang terbesar hingga yang terkecil. Jawabannya adalah yang A. Berikutnya soal nomor 6. Berdasarkan paragraf 3, nah kita lihat kembali di paragraf 3, manakah pernyataan berikut yang salah? Kita akan cari mana yang salah, teman-teman ya. Yang A, rasio ketergantungan penduduk Indonesia pada tahun 2019 mencapai 45,56%. Nah, ini rasio penduduk pada tahun 2019 ya, 45,56%. Berarti ini betul ya teman-teman ya, disebutkan di sini 45,56%. Usia tidak produktif adalah jumlah dari 0 sampai 14 ditambah dengan 15 sampai 64 tahun nih. Usia tidak produktif. Berarti ini salah ya, harusnya tidak produktif itu usia 0 sampai 14 ditambah 65 tahun ke atas. Nih kita bisa lihat di sini ya. Tidak produktif itu adalah usia 0 sampai 14 tahun ditambah 65 tahun ke atas. Berarti ini salah nih. Dia bilang 0 sampai 14 ditambah 15 sampai 64 ya. Ini kan usia produktif. Berarti B jawabannya, pernyataan yang salah. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Ini adalah soal terakhir dari bacaan yang sama tentang komposisi jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur. Baik teman-teman, berdasarkan bacaan apa yang paling mungkin terjadi dengan jumlah penduduk di Indonesia pada tahun 2020. Berarti setahun setelah 2019 ya. Nah, data ini kan adalah data dari 2019 nih teman-teman ya. Diproyeksikan di tahun 2019. Nah, berarti setahun yang akan datang di tahun 2020 kira-kira bagaimana yang akan terjadi? Yang paling mungkin kita bisa cek. Jumlah penduduk Indonesia mencapai 183,36 juta jiwa. Ini rasanya tidak ya, masa berkurangnya drastis banget. Karena jumlah penduduk setiap tahunnya rata-rata nambah. Karena di Indonesia jumlah kelahiran lebih banyak daripada jumlah kematiannya ya. Jadi ini salah gitu. Jumlah penduduk mencapai, nah ini di tahun 2019 seperti ini. Ya masa 2020 masih sama, jadi yang paling mungkin bukan ini ya. Ini juga salah. Yang C, jumlah penduduk Indonesia mencapai lebih dari, iya kalau lebih dari ini yang paling mungkin ya. Kemungkinan terbesarnya jumlah penduduknya akan naik. Berarti yang paling cocok jawabannya adalah yang C. Oke teman-teman, kita akan lanjutkan sekarang di teks yang kedua untuk menjawab soal nomor 8 sampai soal nomor 14. Nah, ini ada teks ya, teman-teman, ada 3 paragraf di sini. Nah, kemudian di sini ada tabel peringkat Liga Premier Inggris pekan ke-31 musim 2018-2019. Kita akan lihat pertanyaannya apa saja. Ini mulai dari soal nomor 8. Berdasarkan paragraf 1, manakah pernyataan di bawah ini yang benar? Paragraf 1 kita baca teman-teman. Liga Premier Inggris merupakan kompetisi bola terbaik di dunia saat ini. Berkumpulnya nama-nama besar mulai dari pelatih hingga pemain menjadi salah satu penyebab Liga Inggris memiliki daya tarik yang luar biasa. Beberapa tim papan atas memiliki jumlah fans dalam jumlah besar yang tersebar di berbagai negara. Baik, kita akan cek manakah yang benar berdasarkan paragraf 1.
A. Liga Premier Inggris adalah liga terbaik kedua di dunia. Salah ya, dia bilang liga terbaik. Ya berarti pertama teman-teman. Berarti ini kurang cocok, salah. Berikutnya yang kedua, banyak pemain dan pelatih mahal tampil di Liga Premier Inggris. Kalau kita lihat di paragraf 1, bukan ini yang dimaksud ya, ini nggak ada kata pelatih mahal ya, tapi dibilang nama-nama besar nih di sini. Yang C, Liga Premier Inggris merupakan tempat berkumpulnya nama-nama besar. Nah ini cocok nih, baik pelatih maupun pemain, sehingga memiliki daya tarik yang luar biasa. Berarti C jawabannya teman-teman. Baik, sekarang kita nomor 9. Berdasarkan paragraf 2, manakah pernyataan di bawah ini yang tidak tepat? Pernyataan ini tidak tepat teman-teman ya. Dari paragraf kedua, kita akan baca di paragraf kedua. Persaingan memperebutkan gelar juara semakin sengit, terutama antara Liverpool dan Manchester City yang sekarang ada di posisi pertama dan kedua. Keduanya hanya terpaut 1 poin di klasemen hingga pekan ke-30. Liverpool unggul 1 kali pertandingan sehingga telah menjalani laga sebanyak 31 kali. Mengingat Manchester City adalah juara bertahan musim lalu, mereka pastinya akan berusaha untuk mempertahankan gelar juara. Sedangkan Liverpool adalah tim yang sudah 29 tahun tidak pernah lagi merasakan gelar juara. Oke teman-teman, itu paragraf kedua. Kita akan cari mana pernyataan yang tidak tepat ya, yang salah gitu. Opsi yang A, Manchester City adalah juara Liga Premier Inggris musim 2018-2019. Manchester City juara bertahan teman-teman ya. Juara bertahan musim lalu, berarti bukan musim sekarang. Karena di tabel kita tadi melihat ini adalah daftar klasemen 2018-2019 ya. Dia juaranya musim lalu. Berarti kalau musim lalu 2017-2018 ya juaranya. Jadi bukan di musim 2018-2019 nih. Berarti ini yang salah. Oke, kita berarti udah ketemu jawabannya di opsi yang A. Soal nomor 10, berdasarkan paragraf 3 teman-teman, manakah tim yang sedang bersaing untuk tetap berada di 4 besar klasemen? Nah, paragraf ketiga kita baca, selain rivalitas kedua tim teratas di klasemen sementara, persaingan juga terjadi di tim-tim yang ada di bawahnya. Tottenham, Arsenal, dan Manchester United adalah tim-tim yang berusaha menjaga posisi di 4 besar guna meraih tiket ke Liga Champions Eropa. Bahkan masih terbuka peluang bagi mereka. Nah, terbuka peluang bagi mereka ya untuk menjadi pemuncak klasemen hingga akhir musim. Oke, itu paragraf 3. Oke, manakah tim yang sedang bersaing untuk tetap berada di 4 besar klasemen? Udah jelas ya. Kita bisa lihat di sini di kalimat kedua, Tottenham, Arsenal, dan Manchester United. Berarti jawabannya yang C. Soal nomor 11. Berdasarkan paragraf 3, manakah tim yang tidak berpeluang menjadi juara? Tadi sudah kita baca di paragraf ketiga bahwa Tottenham, Arsenal, dan Manchester United tim yang berusaha menjaga posisi 4 besar guna meraih tiket ke Liga Champions Eropa. Bahkan masih terbuka bagi mereka. Nah, merekanya itu berarti si Tottenham, Arsenal, Manchester United untuk menjadi pemuncak klasemen hingga akhir musim gitu. Jadi yang tidak berpeluang jadi juara ya yang tidak disebutkan di paragraf ini ya. Kalau rivalitas kedua tim berarti mengacu ke paragraf sebelumnya, Liverpool dan Manchester City. Berarti yang tidak berpeluang bukan karena disebutin semua, berarti kecuali yang Wolves ya, Wolves. Oke, baik. Kita lanjutkan ke soal nomor 12. Kali ini kita akan lihat tabelnya teman-teman. Berdasarkan tabel 1, manakah pernyataan berikut yang benar? Tabel 1 ini, Liverpool tidak berada di atas Manchester City. Nah, Liverpool di atasnya ya, berarti ini salah. Manchester City berada di bawah Tottenham. Salah, dia di atasnya. Liverpool berada di atas Manchester City, namun di bawah Tottenham. Salah ya, dia paling atas loh. Tottenham berada di bawah Liverpool, betul ya, dia di bawahnya, namun berada di atas Arsenal. Ya, ini yang cocok. Tottenham di bawah Liverpool, tapi dia ada di atas Arsenal. Berarti jawabannya yang D. Berikutnya soal nomor 13. Kembali kita lihat di paragraf kedua. Kapan terakhir kali Liverpool menjadi juara Liga Premier Inggris? Nah, di sini kita cermati ya. Tadi kita sudah baca di paragraf kedua. Sedangkan Liverpool adalah tim yang sudah 29 tahun tidak pernah lagi merasakan gelar juara. Nah, paragraf di sini itu menceritakan musim ya, musimnya disebutkan di tabel tadi 2018-2019. Berarti kita akan cari 29 tahun lalu teman-teman nih. Ya,
Kalau kita mau cari 29 tahun lalu, biar nggak bingung, kalau mau dikurangi 29 di bagian yang ini boleh, 29 dikurangi di sini boleh, paling gampang di bagian belakang. Berarti 2019 dikurangi 29 berapa? 1990 ya, gampang. 9 kurangi 9 0 gitu ya, 90. Oh, berarti kalau bagian belakangnya 1990, bagian depannya kan berkurang 1, berarti 1989. So berarti jawabannya yang D. Berikutnya soal nomor 14 teman-teman ya, 14. Berdasarkan tabel 1, jika M menang, S seri, K kalah, manakah pernyataan yang benar? Nah, ini kita bisa lihat, Liverpool adalah tim yang paling banyak memenangkan pertandingan. Liverpool berapa nih? Menangnya dia 23. Manchester City 24, berarti ini salah. Manchester United dan Chelsea adalah tim yang memperoleh kemenangan sama banyak. Coba menangnya Manchester United sama Chelsea 17-17. Berarti sama banyak, betul. Jawabannya udah ketemu, yang B. Oke teman-teman, sekarang kita masuk di bagian penalaran umum kuantitatif. Jumlah soal di sini ada 6 soal teman-teman ya, ada 6 soal totalnya. Kita akan bahas dari soal nomor 15. Tingkat kepadatan penduduk di dunia menurut CIA World Factbook bervariasi sebagai berikut. Amerika Serikat memiliki tingkat kepadatan penduduk lebih rendah daripada India. Sebelum kita lanjutkan, saya mau kasih tips buat teman-teman semua kalau ngerjain soal kuantitatif seperti ini atau soal ilustrasi bacaan. Step yang perlu teman-teman lakuin biar ngehemat waktu, begitu teman-teman baca satu kalimat, teman-teman harus kotret ya. Jadi baca kotret gitu. Contoh, kalimat pertama ini diketahuinya Amerika Serikat, tulis aja AS gitu ya. AS gitu teman-teman. Oke. Dia bilang AS, tingkat kepadatan penduduk lebih rendah daripada India. Oh, berarti India ada di atasnya. Gitu ya. Tingkat kepadatan penduduk Indonesia lebih rendah daripada Amerika Serikat. Oh, Indonesia berarti ada di bawahnya. Ini tadi India, ini Indonesia, ina aja ya, Indonesia. Ada di bawahnya Amerika Serikat, tetapi lebih tinggi daripada Pakistan. Oh, Indonesia lebih tinggi dari Pakistan, Pakistan di bawahnya. Tingkat kepadatan penduduk Tiongkok lebih tinggi daripada India. Oh, Tiongkok berarti di atas India nih. Tingkat kepadatan penduduk Pakistan tidak berada di bawah Brasil. Oh, berarti Brasil di bawahnya karena Pakistan tidak di bawah Brasil. Jelas ya teman-teman ya. Nah, pertanyaannya, negara dengan tingkat kepadatan penduduk pada urutan keempat terendah adalah Brasil. Terendah pertama ya, kalau terendah berarti dari yang paling bawah. Terendah pertamanya Brasil, terendah kedua Pakistan, terendah ketiga Indonesia, terendah keempat berarti Amerika Serikat. Oke, jawabannya berarti yang C. Berikutnya soal nomor 16 teman-teman. Usia Andri, Jaya, dan Harun jika dijumlahkan adalah 30. Sekali lagi saya kasih tips. Selesai baca satu kalimat, teman-teman langsung kotret aja. Usia Andri, ya, Jaya, dan Harun jika dijumlahkan, berarti ini plus ya, dijumlahkan adalah 30. Jika usia Harun 2 kali lipat usia Jaya, kita tulis lagi, Harun 2 kali lipat usia Jaya, berarti Harun 2J gitu ya. Dan usia Jaya katanya sepertiga dari usia Andri. Oke, cukup jelas ya. Oke, maka usia Jaya 2 tahun yang akan datang adalah, pertanyaannya adalah Jaya 2 tahun yang akan datang, berarti J plus 2. Nah, untuk mengerjakan soal ini, mencari usia Jaya 2 tahun yang akan datang, berarti kita harus cari dulu berapa sih usia Jaya teman-teman ya. Usia Jaya berapa? Nah, berhubung diketahuinya A plus J plus H sama dengan 30, dan yang mau kita cari adalah si Jaya ini, si Jaya, berarti yang A kita substitusi aja dengan Jaya ya. Ini biar jadi Jaya, yang Harun juga biar jadi Jaya. Oke ya. Kita cek. Hanya udah 2J nih. Kalau A berapa? Oke. Kalau A berarti A 3-nya pindah aja ke sini, berarti 3J. Sekarang kita udah punya A bisa diganti dengan 3J ya. Kemudian H bisa diganti dengan 2J. So kita lanjutkan, berarti A ditambah J ditambah H sama dengan 30. A-nya adalah 3J, kita tulis di sini ya, 3J. Kemudian J-nya biarin aja J. H-nya adalah 2J di sini teman-teman. 2J sama dengan 30.
3J tambah 1J tambah 2J berarti 6J sama dengan 30. Berarti J-nya adalah 30 dibagi 6. 5 ya. 30 bagi 6, 5. Berarti gampang dong. Usia Jaya 2 tahun yang akan datang. Berarti 5 ditambah 2. Berapa teman-teman? 7 tahun. Oke, berarti jawabannya yang C. Berikutnya soal nomor 17. Indra akan mengikuti ujian akhir semester untuk 5 mata pelajaran. Hari ini ya ujian fisika. Oke, hari ini di sini nih, hari ini dia akan ujian fisika. 5 hari kemudian ia ujian matematika. Oh, 5 hari. Oke, 5 hari kemudian 5 ya. 5 hari kemudian dia akan ujian matematika. TK. 2 hari sebelum ujian matematika, 2 hari berarti kira-kira di sini. 2 hari dia akan ujian biologi. Oh, dia akan ujian bio. Kalau di sini 2 berarti di sini jelas 3 ya. Oke. 6 hari sebelum ujian biologi. Oh, 6 hari. Sini 3. Berarti kalau 6 ke sana ya. Ke sana. Sebelum fisika, ia akan ujian kimia. Oh, berarti ini kimia di sini. 4 hari setelah ujian fisika. Oh, 4. 4 berarti ini kan sampai sini 5. 4 berarti di sini nih dia akan ujian geografi gitu ya. Ini 4 hari ini, 4 hari di sini. Oke, yang ditanya adalah tes yang diujikan pada urutan keempat. 1, 2, 3. Ini dia. Berarti geografi jawabannya. Tes yang keempat. Yang E jawabannya teman-teman. Kita lanjut sekarang ke soal nomor 18. Rini mempunyai 4 buah pil. Jika setiap pil diminum setiap 30 menit, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan 4 buah pil? Soal ini teman-teman perlu hati-hati, perlu cermat karena banyak sekali teman-teman yang udah nyobain soal ini, hasilnya mereka pada ngitung 30 berarti dikali 4, 120 menit gitu ya. Sedangkan 30 menit ini adalah selang waktu ya, dari pil pertama ke pil kedua. Jadi ini bukan caranya teman-teman. Logika gampangnya begini deh, ini pil pertama, pil kedua, pil ketiga, pil keempat ya. Pil pertama, kedua, ketiga, keempat. Kalau pil pertama diminum sama Rini itu jam 10, pil kedua jam berapa yuk? 10.30 dong. Pil ketiga jam 11. Pil keempat berarti 11.30. Coba. Dari 10 sampai 11.30 berapa lama waktu yang dibutuhkan? 1,5 jam. Atau 90 menit. Nah gitu berarti jawabannya yang C. Oke, berikutnya soal nomor 19. Taufik dan Faiz mendaftar sebagai peserta asuransi kesehatan dengan premi asuransi keduanya sama. Oh, preminya sama antara Taufik dengan Faiz. Berarti preminya Taufik sama dengan preminya Faiz, teman-teman. Ini sama dengan ya. Jika untuk membayar premi, gaji Taufik sebesar 1.800.000 dipotong 5%. Oh, Taufik mau bayar premi 1.800.000, tulis 18 aja ya biar gampang ya. Oke, dikali 5%. Sementara Faiz harus dipotong 6% di sini. Ya, maka gaji Faiz berapa? Gajinya berapa? X, kita tulis aja X di situ. Di kiri ada persen, karena ada persen boleh kita coret ya teman-teman ya. Oke, persen. Kemudian berarti kita mau cari X. Di sini ada 18, ada 6 berarti bisa dicoret. 18 bagi 6 berapa? 3. Yuk, 3 dikali 5 15. Udah ketemu. Berarti gajinya si Faiz 15 alias 1.500.000. Berarti jawabannya yang A. Oke teman-teman, sekarang bagian terakhir soal nomor 20 dari tes potensi skolastik bagian penalaran umum dan kuantitatif. Pembangunan sebuah gedung direncanakan akan selesai dalam waktu 22 hari bila dikerjakan 20 orang. 20 orang akan mengerjakan gedung 22 hari. Setelah dikerjakan 10 hari, dikerjakannya 10 hari. Berarti kalau dikerjakannya 10 hari teman-teman ya, hari yang tersisa berapa? Hari tersisa. Berarti 22 hari dikurangi 10 hari sama dengan 12 hari. Nah, berarti 20 orang itu harus menyelesaikan gedung selama 12 hari lagi gitu. Tetapi pekerjaan itu dihentikan selama 6 hari.
Oh, berhenti 6 hari. Berarti mereka masih ada waktu 6 hari lagi. 6 harinya libur teman-teman. Berarti kenapa tinggal 6? Karena 6 harinya libur. Gitu. Harusnya mereka bisa kelarin 12 hari dengan 20 orang. Tapi karena liburnya 6 hari, kalau pengen tepat waktu, mereka harus menyelesaikan itu 6 hari lagi waktu yang tersisa. Berarti butuh orang berapa banyak dong? Kalau 12 hari butuh 20 orang, kalau 6 hari berarti butuh lebih banyak. Karena ini perbandingan berbalik nilai ya. Semakin banyak jumlah orang, semakin cepat nyelesain kerjaannya. Semakin sedikit hari yang dibutuhkan. Kalau 12 butuh 20 orang, kalau 6 separuhnya berarti 2 kali lipatnya. Berarti 40 orang gitu ya. Untuk menyelesaikan 6 hari itu. Nah pertanyaannya apa di sini? Maka tambahan pekerja yang diperlukan. Oh berarti tambahannya tinggal selisihnya aja ya. 40. Kalau pengen kelar 6 hari, dikurangi dengan orang yang sudah ada 20, berarti 20 orang tambahannya. Oke, berarti jawabannya adalah yang E. Kalau teman-teman merasa terbantu dengan video ini, silahkan bisa klik like, share, dan juga subscribe. Selamat menonton video Mitra Siswa lainnya.